Nida akan tinggal di sini, sayang, ujar Mas Arthur seraya memegang jemari Yilyah. Kedatangan Nida, adik Mas Arthur, tentu saja membuat Yilyah merasa heran dan tidak nyaman. Ditambah, perkataan Mas Arthur sama sekali tidak memberikan tanda mengenai berapa lama adiknya akan tinggal bersamanya. Bukan tidak menyukai, hanya saja Yilyah merasa tidak nyaman jika ada orang lain yang tinggal di rumahnya, meski orang itu ialah adik dari Mas Arthur. Tapi Mas, kenapa sayang? Harusnya kamu seneng dong dapat teman ngobrol di rumah. Perkataan Mas Arthur membuat batin Yilyah merasa ada yang aneh. Mengapa semuanya tiba-tiba terjadi? Selama pernikahan, aku tidak pernah mendengar Mas Arthur tidak pernah berkata demikian. Yilyah dan Nida sangat jarang bertemu. Tetapi mengapa hari ini Mas Arthur membawanya ke rumah begitu saja? Apa alasannya, Mas? Nida mau cari kerja di sini, sayang. Kamu tahu kan, kalau hubungan Nida dengan suaminya itu sudah bercerai, Nida nggak punya siapa-siapa selain Mas. Mas, tapi kan kita bisa bayarin kontrakan lain untuk Nida tinggal. Tukas Yilyah mulai merasa tak nyaman. Sayang, Nida, udahlah, aku nggak mau berdebat, Mas. Yilyah berkata sebal, seraya melangkahkan kaki menuju dapur. Entah apa yang ada di dalam pikiran Mas Arthur. Lelaki itu tiba-tiba membawa adiknya untuk tinggal bersama. Sebenarnya bukan tanpa alasan, Yilyah tidak suka dengan kedatangan Nida. Namun, bagaimana Yilyah akan melangsungkan penyelidikannya mengenai sumur tersebut? Yilyah sangat merasa tidak tega melihat puluhan mayat itu terkapar tak berdaya. Bayangan mengenai mayat-mayat itu tidak pernah bisa Yilyah lupakan. Mereka seperti memanggil namanya di setiap menit dan detik. Hanya Yilyah satu-satunya orang yang dapat menolong puluhan mayat tersebut untuk bisa terlepas dari segalanya. Mayat-mayat itu tampak sangat sedih dan terluka, meski suara yang keluar dari bibirnya selalu terdengar menakutkan. Mbak, Nida tempatin kamar Kina ya Mbak. Barang-barang Nida di depan banyak banget nih. Mbak bisa bantuin Nida juga nggak? Yilyah menghela nafas berat. Mbak lagi masak, suruh aja Mas Arthur bantuin kamu. Mas Arthur lagi di depan Mbak, tolong ya, kompornya dimatiin dulu aja. Yilyah sama sekali tidak menanggapi ucapan adik iparnya. Namun ia bergegas mematikan kompor dan memasukkan koper-koper milik Nida ke dalam kamar. Meski rasa kesal itu tidak pernah lenyap dari pikirannya. Sementara itu, Nida justru berbaring dan menonton televisi bersama Kina. Menyebalkan, seru Yilyah seraya menghentakkan kaki menuju dapur. Yilyah kembali menyalakan kompor untuk menyelesaikan masakannya. Namun, belum sempat masakan yang ia buat tersaji, dirinya terkejut bukan main ketika mendapati Nyai Li berada tepat di sampingnya. Matikan kompor itu, ada sesuatu yang ingin kusampaikan. Yilyah mengangguk cepat setelah kompor tersebut kembali mati. Pergelangan tangan Yilyah ditarik paksa oleh Nyai Li. Yilyah merasa tidak nyaman dan sedikit kesakitan karena cengkeraman yang dilakukan oleh Nyai Li sangatlah kuat. Ia membawa Yilyah menuju tepi sumur. Tidak sekarang, Nyai. Di luar ada suami dan adik iparku. Tolong bersabar. Akan segera ku selesaikan semua dalam waktu cepat. Kumohon. Aku akan membawamu pergi ke masa lalu. Teriak Nyai Li seraya mendorong tubuh Yilyah ke dalam sumur. Tolong, tolong. Yilyah berteriak sangat kencang ketika tubuhnya mulai tenggelam. Teriakan Yilyah sama sekali tidak berarti. Tidak ada orang yang mendengar perkataannya. Sampai akhirnya, tubuh Yilyah terasa sangat lemas. Usaha yang dilakukannya untuk keluar dari sumur tersebut sia-sia. Yilyah mulai tenggelam dan menutup mata. Sementara itu, Yilyah dibawa ke masa lalu. Seumur hidupnya, Yilyah sama sekali tidak pernah melihat ruangan gelap yang dipenuhi dengan ratusan bagian tubuh manusia yang sudah terpotong-potong. Sebenarnya ruangan apa ini? Di mana ia berada?
Yilia terus melangkahkan kaki ke depan. Ruangan ini sangat menjijikan dan berbau busuk. Bagaimana mungkin dirinya dapat berada di tempat yang mengerikan ini? Usus-usus menggantung di atas dinding, bersebelahan dengan potongan jari manusia yang tampak mulai membusuk. Namun, pandangan Yilia seketika terkunci pada sosok lelaki yang sedang memotong dengan buas mayat-mayat perempuan. Apa itu? Mas Arthur? Tidak mungkin. Mas Arthur itu orang baik. Yilia sudah mengenalnya selama lebih dari 10 tahun. Ia sama sekali tidak pernah menaruh rasa curiga kepada suaminya. Selama menjalani rumah tangga, Mas Arthur tidak pernah membuatnya merasa aneh karena hal apapun. Itu sebabnya Yilia tidak pernah menanyakan hal apapun pada Mas Arthur. Baginya, kejadian dalam sumur itu tidak ada kaitannya dengan Mas Arthur. Kamu pasti tahu siapa laki-laki itu, ujarnya Yili yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Padahal dari tadi Yilia sangat yakin bahwa ia hanya berjalan sendiri. Aku tidak bisa melihat wajahnya, balas Yilia penuh dengan keheranan. Dia ada di sekitarmu, namun kau belum pernah bertemu dengannya. Kau harus menemui lelaki itu selama 1 minggu. Jika tidak berhasil, mayat-mayat yang berada dalam sumur itu akan membuat nyawamu melayang. Yilia mengangguk cepat. Dugaannya benar. Lelaki itu sudah pasti bukanlah Mas Arthur. Yilia sama sekali tidak pernah menaruh curiga pada suaminya, kecuali ketika ia merasakan kerutan pada punggung tangan Mas Arthur. Namun kembali lagi, Yilia berpikiran positif jika mungkin itu hanya perasaannya saja. Sebenarnya kita berada di mana? Kita berada di tempat manusia tidak berakal itu menghilangkan manusia lain yang sama sekali tidak bersalah. Tolong Nyai, ini terlalu rumit. Berikan aku sedikit penjelasan lain. Apakah mayat itu ada hubungannya dengan suamiku? Nyai Li tersenyum seraya menggoyangkan tubuhnya. Kau akan tahu nanti. Untuk sementara, tugasmu hanya mencari lelaki itu, Yilia. Bagaimana mungkin aku bisa menemukannya, Nyai? Di dunia ini ada ratusan juta lelaki lantas. Lelaki itu memiliki 11 jari tangan. Di bagian ibu jari sebelah tangan, lelaki itu memiliki jari yang bercabang. Aku sama sekali tidak tahu bagaimana caranya untuk dapat. Kau pasti tahu, Yilia. Lihatlah mayat-mayat itu. Mereka dipotong, digantung, dan dikuliti dengan buas. Mereka merasakan kesakitan. Ada puluhan nyawa manusia yang tidak bersalah melayang. Jika bukan kamu yang menghentikannya, maka selamanya akan terus seperti ini. Aku pasti bisa menemukan lelaki itu, seru Yilia sembari memejamkan mata. Yilia berusaha meyakinkan dirinya meski lelaki itu belum tentu dapat ia temukan. Ditambah nyawanya yang akan menjadi taruhan. Nyai Li kembali menghilang. Yilia merasa bingung dengan apa yang akan ia lakukan dalam ruangan ini. Namun seketika dirinya merasa terdorong untuk tetap melangkahkan kaki, meski tidak tahu arah dan tujuannya. Tempat ini begitu asing, kumuh, dan penuh dengan darah. Dengan tubuh yang gemetar, Yilia menghentikan langkah ketika melihat potongan tubuh manusia yang berada di atas meja tua. Hela nafas Yilia berubah menjadi tidak beraturan. Dengan gerakan yang sangat lambat, Yilia memberanikan diri untuk menyentuh salah satu potongan tubuh manusia tersebut. Meski rasa takut mulai menghampiri, tetapi Yilia tetap menyentuhnya. Terasa lengket dan langsung mengeluarkan bau busuk. Darah menempel pada jemari Yilia. Ada beberapa di antaranya yang sudah beku pada meja. Yilia kembali memundurkan langkah kakinya menjauh dari meja kecil tersebut. Ia melangkah pada lorong gelap yang kemudian... Mbak Yilia, sadar Mbak! Seru Nida tampak panik ketika melihat api dari kompor mulai membesar. Mbak, kebakaran! Mbak, jangan diam aja Mbak! Astagfirullahaladzim! Yilia tersadar dari lamunannya. Rasa bingung kembali menghampiri. Apa yang sebenarnya sudah terjadi? Mengapa semua terjadi dengan sangat tiba-tiba, dengan cepat?
Yulia segera menimba air dalam sumur. Ia berharap jika air tersebut dapat dengan cepat memadamkan api agar tidak merambat pada benda lainnya. Beruntung, usaha yang Yulia lakukan tidak sia-sia. Api tersebut padam tepat pada waktunya. Yulia berjalan menuju kamar untuk menenangkan diri. Ia duduk di atas ranjang sembari mengusap wajah cemas. Yulia mengingat kembali kejadian yang baru saja terjadi dalam hidupnya. Kejadian tersebut terasa seperti mimpi dan angin lalu. Namun, bekas kebakaran itu membuatnya sadar bahwa ia benar-benar telah dibawa pergi ke masa lalu, sesuai dengan perkataan yang Nyai Li lontarkan. Yulia meneteskan air mata kesedihan. Ia merasa bingung dengan setiap hal aneh yang menghampiri hidupnya. Yulia merasa kesal. Mengapa dirinya harus menerima ajakan Mas Arthur untuk tinggal di rumah yang penuh misteri ini? Hingga akhirnya ia sendiri yang harus menghadapi semuanya. Kehidupan yang biasanya menenangkan tiba-tiba berubah seperti mimpi buruk. Yulia, kamu gak apa-apa kan sayang? Tanya Mas Arthur dengan cepat ketika baru saja memasuki kamar. Enggak mas, balas Yulia dengan pelan. Bisa jelaskan sesuatu? Tanya Mas Arthur seraya menggenggam erat jemari istrinya. Aku gak tahu apa yang terjadi mas. Yang pasti aku benar-benar takut sekarang. Mas Arthur memeluk erat istrinya untuk menenangkan. Namun meski begitu, Yulia tidak cukup merasa tenang. Ditambah ketika ia mengingat kejadian di dalam ruang gelap itu, batinnya menjerit. Bagaimana jika Yulia tidak berhasil menemukan lelaki yang sama sekali tidak diketahuinya? Nyawa Yulia yang akan menjadi taruhan. Sementara itu, Ki Barjo segera mendatangi rumah Yulia dan mengajaknya untuk berbicara. Namun, entah mengapa wajah Mas Arthur tampak pucat ketakutan. Meski begitu, tatapan Ki Barjo sama sekali tidak dapat membuat Mas Arthur mengatakan sesuatu. Pergilah Arthur, aku ingin bicara dengan Yulia. Jangan lupa Ki Barjo, ucap Mas Arthur terjeda ketika salah mengucapkan kalimat. Tidak perlu khawatir. Mas Arthur mengusap wajah kasar, seraya menghembuskan nafas berat. Dapat terlihat jelas bahwa dirinya sedang tidak tenang. Tetapi Yulia sama sekali tidak berucap. Ia masih terdiam dan bingung dengan kejadian tak masuk akal yang telah dilaluinya. Setelah Mas Arthur melangkah pergi, Ki Barjo memberikan sebuah cincin berwarna putih dengan hiasan bunga. Cincin tersebut terlihat cantik, namun di saat Yulia menyentuhnya, rasa panas menjalar hingga ke dalam tubuh, membuat Yulia semakin tidak mengerti apa maksud dari pemberian Ki Barjo. Untukmu, ujar Ki Barjo pelan. Tapi tenanglah, cincin ini akan melindungimu dari perjalanan yang akan kamu lalui. Waktu itu cepat berlalu, Ki. Yulia belum menemukan lelaki yang Nyai Li maksud. Tetap fokus dan melihat dari sisi manapun. Lelaki itu seperti ular, mudah baginya untuk membuat kedua bola matamu tertutup. Nyawa Yulia bagaimana, Ki? Yulia tidak bisa meninggalkan Kina dan Dama. Jika kamu tidak mau meninggalkan mereka, berusahalah untuk mengungkap semua dalam waktu dekat. Buka mata dari sudut pandang yang berbeda, dan jangan lupakan cincin ini. Gunakan jika kamu perlu. Yulia mengangguk cepat. Sementara itu ada seseorang yang dengan diam mendengarkan percakapan antara Yulia dengan Ki Barjo dari balik jendela. Seketika dirinya merasa geram dengan hal yang akan dilakukan oleh Yulia. Tangannya terkepal, seakan ingin menghantam benda apa saja yang ada di hadapannya. Iya, Nida. Ki Barjo pergi meninggalkan teka-teki yang harus Yulia pecahkan. Meski begitu, Yulia tetap berusaha tenang karena bantuan dari Ki Barjo dan Nyai Li. Dugaan mengenai lukisan penari yang Yulia pikir akan membuat hidupnya penuh ketakutan ternyata salah. Justru Nyai Li selalu datang untuk membantunya memecahkan misteri. Begitu pula dengan tetangga Yulia, Bu Nirma, yang juga membantu dirinya. Sudah? Tanya Mas Arthur dengan cepat ketika Yulia baru saja duduk di sampingnya. Sudah mas. Bicara apa tadi? Biasa mas, cuman... Jangan-jangan Mbak Yulia ada sesuatu sama Ki Barjo. Kok cuman berdua ya bicaranya? Padahal Mas Arthur itu kan suami Mbak Yulia loh. Perkataan Nida membuat sorot mata Yulia menatapnya dengan sangat tajam.
ia tidak suka dengan cara adik iparnya itu berbicara. Belum 1 hari dirinya tinggal bersama, Yulia sudah ingin merobek-robek mulutnya. Namun Yulia sadar bahwa dirinya bukan psikopat. Bukan psikopat yang tidak berakal seperti lelaki yang pernah ia temui di tempat yang ia datangi bersama Nyai Li. "Jaga ucapan kamu!" seru Yulia, mulai mengeluarkan amarah. Kina tampak mengerti dengan urusan orang tua dan mengajak adik kecilnya Dama untuk menuju kamar. Sementara itu, Nida masih menunjukkan wajah sebal. "Yulia, kenapa kamu marah kalau memang tidak ada sesuatu?" "Benar kata Nida, aku itu suami kamu. Jujur, aku merasa nggak dihargai." Mas Arthur beranjak pergi meninggalkan Yulia yang sama sekali tidak mengerti, disusul dengan Nida yang ikut beranjak. Mengapa Mas Arthur malah tampak kesal dan merasa tidak dihargai? Selama Yulia mengenal Mas Arthur, Yulia sama sekali tidak pernah mendapatkan perlakuan yang begitu membuatnya perih. Ditambah, Mas Arthur memarahinya di depan Nida. Rasa benci mulai menguasai Yulia. Sedikit curiga juga menyerta ketika pikirannya mulai teringat dengan perkataan Ki Barjo mengenai sudut pandang yang berbeda. Namun, mengapa Yulia seketika merasa bahwa Nida berhubungan dengan mayat-mayat tersebut? Pandangan Yulia terkunci pada tembok rumah yang bertuliskan, "Aku ingin makan." Tulisan tersebut berwarna merah. Yulia yakin bahwa Nyai Li lah yang menuliskan kalimat tersebut. Namun, Yulia kembali dibuat bingung dengan tulisan tersebut. Bagaimana dirinya bisa memberikan Nyai Li makanan jika ia sama sekali tidak mengetahui makanan apa yang harus ia berikan? "Karena kau bukan manusia kejam, berikan aku 5 mayat tikus. Aku sangat menginginkannya." Hah? Yulia tampak kaget ketika mendengar suara yang entah berasal dari mana. Yulia segera berjalan mendekat ke arah lukisan Nyai Li yang terlihat sangat cantik dan mengagumkan. Nyai Li mengenakan baju penari berwarna hijau dengan mahkota cantik yang terpasang di atas kepalanya. Dari awal Mas Arthur memberikan lukisan tersebut, Yulia tidak pernah mendapatkan suatu kejadian aneh yang dapat merubah hidupnya sebelum menempati rumah kumuh yang kini menjadi tempatnya untuk tinggal. Perasaan tidak tenang mulai menghampiri Yulia ketika dirinya merasa bahwa ada seseorang yang selalu memantau setiap pergerakannya. Yulia merasa risih dan cemas. Ditambah waktu Yulia untuk mencari lelaki itu terus berjalan. Yulia merasa khawatir jika dirinya benar-benar tidak bisa memecahkan dengan waktu yang sudah ditentukan. Misteri ini tentu saja membuat pikiran Yulia tidak pernah berhenti untuk mencari tahu dan memahami setiap perkataan yang menjadi teka-teki baginya. Suara benda jatuh di dapur membuatnya berjalan mendekat. Sorot mata Yulia berbinar ketika melihat 2 tikus yang tengah berjalan tidak ada tujuan. Namun Yulia yang tidak mempunyai keberanian untuk memegang tikus seketika menghela nafas berat, berusaha untuk memberanikan diri agar satu persatu tugasnya terpenuhi. "Lagi ngapain, Mbak?" Suara Nida yang terdengar sangat menyebalkan membuat Yulia terkejut. Tikus-tikus tersebut seketika pergi begitu saja. Yulia kembali merasa geram dengan adik iparnya. Tidak bisakah dirinya untuk diam dan tidak mencampuri urusan orang lain? "Bukan urusan kamu." "Mbak mau tangkap tikus buat apa?" Yulia mulai gelagapan dan bingung untuk menjawab pertanyaan Yulia. "Di sini banyak tikus, risih, cuma jadi parasit," seru Yulia dengan nada suara menyinggung. Nida tampak tidak suka. Ia berkata, "Jangan suka nyindir, Mbak. Sebelum Mas Arthur menikah sama Mbak, aku satu-satunya orang yang dia bahagiain karena Mama dan Papa udah gak ada. Terus jadi Mbak Yulia gak usah belagu. Kehidupan Mas Arthur bukan cuma tentang kamu sebagai adik kesayangannya. Aku istrinya. Kamu gak berhak untuk ikut campur." Tak. Tamparan kencang mendarat dengan sempurna di pipi Yulia. Kali ini Nida benar-benar bersikap kurang ajar. "Berani kamu ya?" Hampir saja jemari Yulia membalas tamparan tersebut. Mas Arthur lebih dulu menahannya. "Yulia, kamu apa-apaan sih?" "Mas, dia duluan yang sudah tampar aku, Mas." "Nida tidak akan tampar kamu tanpa ada sebab. Lebih baik kamu introspeksi diri." "Sakit gak, Nida?" Perkataan Mas Arthur yang dengan jelas membela adiknya
membuat rasa sakit dalam hati Yilya menjalar begitu saja. Mengapa Mas Arthur dapat berubah dengan sangat cepat? Yilya tidak dapat menahan linangan air mata. Ia berlari menuju kamar dan mengunci pintu. Semenjak Nida menginjakan kaki di rumah ini, Yilya tahu hal yang akan terjadi di kemudian hari. Apalagi belum 1 hari dia berada di rumah ini. Perlakuan Mas Arthur pada Yilya mulai berubah. Mengapa kedatangan Nida membuatnya merasa ada yang mengganjal? Tapi Nida itu kan seorang wanita, bukan lelaki. Mana mungkin ada kaitannya dengan lelaki yang dimaksud oleh Nyai Li? Ini benar-benar rumit. Logika yang dimiliki oleh Yilya belum sampai. Ia harus berusaha mencari tahu lebih dulu. Persiapkan makam untuk kematianmu, Yilya. Namun, itu jika kau benar-benar tidak dapat mengetahui siapa lelaki itu. Suara mengerikan berasal dari sudut kamar seketika membuat Yilya mengalihkan pandangan. Tampak dengan jelas sosok kuntilanak buruk rupa yang berdiri sembari menyodorkan pisau. Yilya begidik ngeri. Ia memundurkan posisi duduknya sedikit demi sedikit. Tetapi kuntilanak itu justru berjalan mendekati Yilya. Wajah dari kuntilanak tersebut penuh dengan luka dan darah. Tampak seperti korban pembunuhan dengan luka sayat di sekujur tubuh. Semakin mendekat, kuntilanak tersebut menyodorkan pisau tepat di depan wajah Yilya, seolah siap untuk membuat nyawa Yilya melayang begitu saja. "Jangan mendekat, aku mohon," lirih Yilya sembari menggelengkan kepala. "Aku tidak membencimu jika kau... Aku berjanji akan menemukan lelaki itu, jangan mendekat." "Kau akan mati jika ucapanmu itu hanyalah palsu." Suara kencang yang dilontarkan oleh Kunti tersebut membuat Yilya menutup wajah dengan menggunakan kedua tangannya. Ditambah, sosok tersebut terlihat mengayunkan tangan dengan cepat, berusaha untuk menancapkan pisau tepat di wajah Yilya. "Tidak, kumohon, jangan bunuh aku." Tantangan yang ada di dalam kehidupan harus selalu dihadapi meski memiliki resiko yang tinggi. Bagi Yilya, hal yang terjadi dalam hidupnya bukanlah kebetulan. Yilya hanya perlu menghadapi semua, meski terkadang keberaniannya sesekali pudar dan ingin menyerah. Ketakutannya hanya satu, raganya sudah tidak lagi bernyawa, sedangkan kedua buah hatinya tentu saja masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Cincin yang diberikan oleh Ki Barjo, Yilya selipkan ke dalam saku celana. Ia tidak pernah melupakan perkataan yang Ki Barjo lontarkan, meski hanya 1 atau 2 kalimat saja. Fokus demi mencapai tujuan. Itulah hal yang membuat Yilya masih berusaha untuk mengusir rasa penasarannya terhadap mayat dalam sumur. "Jangan lari, Dama. Sini, pegang tangan kakak." Suara manis Kina terdengar sangat panik. "Dama mau main sama tante." "Nggak boleh, Dama. Ayo kita masuk ke dalam rumah." "Dama mau berenang dalam sumur." "Lepasin kakak," seru Dama merengek. Suara Kina dan Dama samar terdengar oleh Yilya sampai kamar. Entah apa yang mereka lakukan di pagi hari. Yang pasti, Yilya mulai memiliki perasaan yang buruk. Dengan cepat, Yilya berlari menuju asal suara. Namun betapa terkejut dirinya saat melihat tubuh Dama berusaha keluar dari dalam sumur. Kina terus menggenggam jemari adik kecilnya, khawatir jika genggaman tangan itu terlepas, Dama akan tenggelam begitu saja. "Dama!" seru Yilya panik dengan apa yang terjadi. Tubuh Dama gemetar hebat. Air matanya mulai terjatuh. Bagaimana mungkin Dama bisa masuk ke dalam sumur? Apa yang sebenarnya terjadi? Dengan sigap, Yilya mengambil posisi untuk menggendong tubuh kecil Dama. Untung saja ia tidak terlambat datang. Jika tidak, entah apa yang akan terjadi pada buah hatinya. "Dama sayang, kenapa Dama hampir masuk ke dalam sumur, nak?" tanya Yilya cemas sembari memeluk Dama. Dama hanya diam, sorot matanya tampak kosong dan terlihat sangat lugu. Yilya tak henti-hentinya untuk memeluk dan mencium Dama, takut jika kejadian tadi benar-benar membawa nyawa Dama kepadanya.
Kina minta maaf bunda, Kina gak bisa jagain Dama, tapi Dama maksa dan bilang mau berenang. Enggak, Dama kenapa bunda? Suara lembut Dama mengagetkan Yulia. Apa mungkin Dama tidak menyadari hal yang baru saja terjadi padanya? Dama, tenang ya, Dama gak apa-apa kok, ujar Kina mengelus pucuk kepala adik kecilnya. Emang Dama kenapa bunda? Yulia menghela nafas berat. Ia menduga bahwa ini sebuah teguran untuk dirinya. Namun mengapa teguran tersebut malah menghampiri Dama? Tidak seharusnya urusan Yulia ada sangkut paut dengan Dama. Gak apa-apa, yuk kita masuk. Yulia berjalan masuk sembari mengunci pintu belakang, agar kedua buah hatinya tidak bisa masuk sembarangan. Jangan sampai teguran hari ini membuatnya kembali lengah. Makhluk-makhluk itu memang bersikap baik di hadapannya. Namun Yulia yakin jika dirinya melakukan sesuatu yang tidak disukai makhluk tersebut, resiko yang akan Yulia tanggung semakin besar. Sebaik apapun makhluk tak kasat mata, mereka bersikap demikian untuk mencapai tujuan tertentu. Udah Nida bilangin mbak, anak itu jangan dibiarin main dekat sumur. Kalau tadi Nida, mending kamu diem deh, seru Yulia tidak suka. Nida berkacak pinggang seraya menunjuk Kina. Ia berkata, kamu juga udah tahu adanya mau masuk ke dalam sumur, bukannya teriak panggil tante atau bunda. Kalau terjadi sesuatu sama adik kamu gimana, ha? Nida, kamu gak usah ikut campur. Lihat aja mbak, kalau Mas Arthur udah pulang kerja, aku aduin. Aduin aja sana, posisi aku di sini sebagai istri. Yulia berusaha mengatur nafas yang tersengal akibat seruannya. Rasa kesal yang menghampiri tidak pernah bisa ia sembunyikan. Yulia tidak menyadari keberadaan Kina dan Dama. Kina sama Dama jangan kemana-mana ya, diam di sini. Bunda mau beli sayuran di depan. Pintu belakang udah bunda tutup, itu artinya Kina dan Dama nggak boleh masuk ke sana. Kalau Kina mau pipis, Kina minta antar sama Tan. Enggak, maksudnya Kina tunggu bunda pulang ya, sayang. Bunda pergi nggak lama kok. Yulia berusaha menjelaskan dengan perlahan. Iya bunda. Di sisi lain, mayat itu dulunya seorang budak yang mati dalam keadaan mengenaskan. Jelas Bu Mirna sembari menatap lurus jalanan. Budak? Gimana maksudnya bu? Darah itu obat, bisa membuat siapapun tunduk dan dibutakan olehnya. Bu Nirma melanjutkan pembicaraannya tanpa menanggapi pertanyaan Yulia. Darah? Apa itu ada hubungannya dengan masa lalu lelaki itu? Ya, jawab Bu Nirma singkat sembari menghentikan langkah. Darah itu bagaikan permata, bisa menyilaukan kedua bola mata manusia berarti iblis. Bu Nirma, tolong bantu saya bu, jangan tutupi hal yang ibu tahu. Dengarkan dan pahami saja perkataan yang Bu Yulia dengar baik dari saya maupun Ki Barjo. Lalu kenapa mayat-mayat itu nggak berusaha untuk membunuh laki itu sendiri? Sudahlah, temukan jawabannya nanti Yulia. Kita harus cepat sampai penjual sayur, ujar Bu Nirma seraya tertawa untuk mencairkan suasana. Semoga saya bisa bu. Bu Nirma mengangguk. Tidak lama kemudian mereka sampai di tempat penjual sayur. Mau masak apa hari ini? Mungkin bayam bu, soalnya Kina lagi suka makan bayam. Senyum yang Yulia berikan untuk Bu Nirma seketika pudar saat ia melihat Bu Eni berjalan mendekat. Yulia berusaha tenang atas kedatangan Bu Eni. Apalagi beberapa hari yang lalu Bu Eni sempat mendengarkan ingin membeli kemenyan. Ada Bu Yulia, ujar Bu Eni dengan nada suara menyindir. Pagi bu, Yulia berusaha menjawab dengan tenang. Gimana bu, udah ketangkep setannya? Pertanyaan Bu Eni membuat ibu-ibu lain yang sedang memilih sayuran menghentikan gerakannya. Mereka menatap Yulia penuh tanya. Bu Yulia nangkap setan? Timbal salah satu di antaranya. Iya bu, kemarin saya dengar sendiri dari Bu Yulia. Kalau dia mau beli kemenyan, buat apa coba kalau nggak tangkap setan? Ih, ngeri ya. Benar begitu bu? Tanya salah satu di antara mereka seraya menatap Yulia. Enggak gitu bu, ini salah paham. Kemarin itu saya... Gak usah pembelaan deh Bu Yulia. Pasti Bu Yulia mau tangkap tuyul kan? Secara rumah Bu Yulia itu udah lama gak ditempatin. Pasti banyak makhluk halusnya. Yulia menghentakkan kaki sebal.
Jangan asal bicara ya. Mana buktinya kalau saya habis tangkap tuyul? Gak usah marah-marah begitu dong, Bu. Tadi kan saya cuma nanya. Kalau ibu gak merasa, ya diam aja dong. Semakin ibu membuat pembelaan, saya semakin yakin kalau ibu itu benar-benar. Belum sempat Bu Eni menyelesaikan bicara, Yulia segera menyumpal mulut Bu Eni menggunakan cabai merah yang ia ambil dengan sembarang dari dagangan si penjual sayur. Ini Bu, saya beli cabai-cabainya. Kembaliannya ambil aja. Permisi ya. Yulia berlalu meninggalkan segerombolan ibu-ibu tersebut, disusul oleh Bu Nirma. Warga nggak tahu diri, seru Bu Eni seraya membersihkan mulutnya. Yulia berusaha menahan kesal. Sementara itu, Bu Nirma hanya diam tak menanggapi. Bu Nirma lebih memilih untuk tidak meladeni perkataan Bu Eni, karena tidak akan pernah habis jika berbicara dengan orang yang selalu merasa bahwa perkataannya itu benar. Yulia pulang tanpa membawa bahan masakan apapun. Lebih baik dirinya pergi ke pasar untuk membeli sayuran, meski jarak antara rumah ke pasar terbilang cukup jauh. Tidak mengapa, Yulia akan membeli bahan untuk beberapa hari ke depan agar dirinya aman dan tidak bertemu dengan Bu Eni. Baru saja Yulia berpamitan dengan Bu Nirma dan memasuki rumah. Betapa terkejut dirinya saat melihat lantai rumah penuh dengan darah. Apa maksud dari semua ini? Mbak Yulia udah pulang. Belanjanya mana, Mbak? Mengapa Nida tiba-tiba bersikap baik? Penjual sayurnya lagi libur. Kamu jaga anak-anak ya, Mbak mau ke pasar. Sini deh, biar Nida aja yang ke pasar. Nida mau sekalian nganterin surat lamaran kerja. Ya udah nih. Yulia memberikan beberapa lembar uang berwarna biru. Sayuran buat beberapa hari ke depan. Kamu pilih saja. Jangan lupa beli bayam sama susu buat Kina. Ya, jawab Nida singkat. Ia segera berlalu pergi. Tunggu. Darah yang Yulia lihat pada saat dirinya memasuki rumah seketika hilang. Oh tidak, ini benar-benar tidak masuk akal. Yulia hanya berbicara sebentar dengan Nida. Bagaimana mungkin darah tersebut bisa hilang begitu saja? Yulia berusaha menepis semua gundah yang ada dalam relung hatinya. Bukan baru satu kali Yulia mengalami kejadian aneh. Kejadian-kejadian itu mulai membuatnya terbiasa. Meski kejadian tersebut selalu mampu membuat Yulia terkejut. Yulia berusaha berpikir positif dengan sesuatu yang baru saja ia lihat. Namun, apakah darah tersebut berhubungan dengan darah yang dimaksud oleh Bu Nirma? Tidak mungkin. Yulia menepis dengan cepat dugaannya. Yang kini harus ia lakukan adalah. Sementara itu di sisi lain. Tolong, tolong, tolong. Yulia berusaha melepaskan jemari tangan yang berusaha mencekek lehernya dengan sangat kuat. Entah makhluk apa yang kini berusaha mengganggu hidupnya. Yulia hanya ingin jemari tersebut dapat terlepas. Lepas. Persiapkan tanah kuburanmu. Tidak akan. Aku tetap bertahan. Percuma saja Yulia. Aku akan membunuhmu hari ini. Kau bukan Tuhan yang bisa mengatur kapan hari kematianku akan datang. Lepaskan aku jika kau mau aku memecahkan semuanya. Aku memang bukan Tuhan, tapi kau harus bisa menerima takdir buruk itu. Lepas. Makhluk itu semakin mencekik Yulia hingga ia tak dapat menghirup udara dalam beberapa menit. Ocehan yang keluar dari bibir lelaki itu mampu membuat Yulia bergidik ngeri. Semakin Yulia berontak, semakin sulit baginya untuk bernafas. Namun Yulia tidak tinggal diam. Ia ingat dengan suatu benda yang mungkin dapat membantunya. Cincin. Dengan perlahan Yulia memasang cincin tersebut. Tubuhnya gemetar hebat. Hawa panas menjalar ke seluruh tubuh. Seperti ada luka bakar pada tubuhnya yang belum mengering. Yulia berusaha kuat, menahan setiap perih sembari merapalkan doa. Ia berharap cincin tersebut dapat membantu untuk melenyapkan makhluk yang kini berusaha membunuhnya. Panas, panas, seru makhluk itu. Jemari yang tengah mencekek leher Yulia pun kian melonggar. Yulia segera menghirup udara. Tubuhnya pun masih terasa sangat panas. Entah kapan rasa panas ini akan menghilang, karena ini semua di luar dugaannya. Yulia kira rasa panas tersebut hanya akan berlangsung beberapa detik saja, seperti pada saat ia mencobanya pertama kali. Betapa terkejut Yulia ketika melihat makhluk buruk rupa yang kini meliuk-liukkan tubuh menahan rasa panas.
Meski Yulia pun merasakan hal yang sama, tetapi Yulia tetap bisa menahan rasa panas tersebut. Makhluk buruk rupa itu hanya mengenakan kain putih untuk menutupi tubuhnya yang penuh dengan luka. Jemarinya melepuh dan tampak sangat menjijikkan. Ada bekas luka tusuk di bagian perut. Itu semua sangat mengerikan. Selang beberapa menit, akhirnya cincin tersebut benar-benar memperlihatkan kegunaannya. Makhluk itu seketika lenyap di hadapan Yulia. Rasa panas pada tubuh Yulia pun berubah menjadi sangat sejuk, seolah kedua rasa itu saling berhubungan. Yulia mulai bisa bernafas lega. Namun apa mungkin baru saja dirinya pergi ke dunia lain? Karena teriakan Yulia pada saat makhluk itu mencekiknya sangatlah kencang. Tidak mungkin jika Kina dan Dama tidak mendengarnya. Makhluk tidak jelas. Yulia menghela nafas berat seraya melangkahkan kaki menuju dapur untuk membuat teh hangat. Dalam setiap hembus nafasnya, Yulia selalu memikirkan rencana apa yang akan ia lakukan untuk bisa memecahkan semuanya. Clue yang diberikan oleh Ki Barjo, Bu Nirma dan Nyaili dirasa belum cukup. Yulia harus berusaha sendiri. Ia bertekad jika malam ini dirinya harus mencari tahu lebih banyak, karena hari demi hari terus berlalu. Jika Yulia tidak bisa, ia harus menerima jika nyawanya harus menjadi tumbal. Di sisi lain, persediaan kain kafan yang Yulia simpan masih cukup banyak untuk ia gunakan. Yulia sengaja menyimpan kain-kain tersebut di tempat tersembunyi agar Mas Arthur tidak dapat menemukannya. Namun saat Yulia memegang beberapa kemenyan, jumlahnya terbilang sangat sedikit dan hanya cukup untuk ia gunakan malam ini saja. Yulia harus membeli kemenyan tersebut lagi. Yulia segera kembali berjalan mendekati kedua buah hatinya untuk menemani tidur. Ia berharap semua orang yang ada di rumah ini tidur di waktu yang cepat agar dirinya dapat segera melangsungkan penyelidikan. Namun sampai pukul 22, Mas Arthur dan Nida masih asyik menonton TV. Entah mengapa mereka belum tidur selarut ini. Yulia mulai cemas. Jika hari ini dirinya tidak melangsungkan penyelidikan, teguran itu pasti akan selalu datang menghampirinya. "Mas, tidur yuk, sudah malam ini." "Sebentar sayang," balas Mas Arthur tanpa mengalihkan pandangan. "Mas, kan besok harus kerja, istirahat yang cukup." "Mas belum ngantuk sayang, kamu tidur duluan Gih." Yulia menghela nafas geram mendengar ucapan suaminya. "Udah, Mbak Yulia tidur duluan aja. Kita masih asyik nonton Mbak. Jangan sampai gara-gara tidur malam, besok Mbak ngantuk dan gak tahu kalau Dama masuk ke dalam sumur lagi." "Hah? Dama masuk ke dalam sumur?" Sorot mata Mas Arthur berubah tajam. "Iya Mas, aneh banget kan? Masa anak sendiri dibiarin main ke sumur?" "Benar begitu Yulia?" tanya Mas Arthur terlihat geram. Iya Mas, tapi aku nggak usah alasan Mbak. Dama hampir mati di dalam sumur." "Dasar ibu tidak bisa menjaga anaknya. Harusnya kamu urus anak-anak dengan baik. Kalau Dama sampai tenggelam bagaimana Yulia? Sudah Mas bilang kalau ngurus anak itu yang benar." Mas aku..." Sudah, cepat masuk kamar," serga Mas Arthur tanpa mendengar penjelasan dari Yulia. Dengan terpaksa, Yulia menuruti perkataan Mas Arthur. Namun, Yulia bukanlah perempuan yang bodoh. Ia berpura-pura memejamkan mata agar Mas Arthur dan Nida dapat mempercayainya. Hingga akhirnya, dugaan Yulia benar. Mas Arthur dan Nida segera mematikan TV setelah beberapa menit Yulia masuk ke dalam kamar. Bisikan halus terdengar begitu saja, membuat pejaman mata Yulia terbuka. Yulia berusaha mendengar sesuatu dari balik pintu, namun pendengarannya tidak cukup tajam. Yulia hanya mendengar beberapa kalimat yang mampu membuatnya terkejut bukan main. "Aku sudah tidak sabar untuk menghabisi nyawa perempuan itu. Jangan terburu-buru Nida, dia masih istriku. Lagi pula, cepat atau lambat pun Yulia akan tetap mati. Sebelum semua rahasia yang kita tutup rapat-rapat ini terbongkar, kenapa kita nggak habisin aja sih dia? Kita punya ratusan cara yang lebih licik. Untuk saat ini kita urus saja mayat Bu Eni. Aku sudah muak dengan pelakuannya." Tunggu. Kini Yulia membenarkan posisinya berbaring. Apa tidak salah dengar? Mengapa Mas Arthur menyebutkan nama Bu Eni? Kalau begitu kita selesaikan malam ini. Sepertinya Yulia sudah tidur akibat pendakanmu tadi.
Semoga saja. Jangan lupa bawa pisau milikku. Aku sudah tak sabar ingin memotong tubuh kempal Bu Eni. Kini Yulia mendengar semua dengan sangat jelas. Sepertinya titik terang mulai menghampiri. Namun Yulia menepis keinginannya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai lelaki yang dicarinya pada malam hari ini. Yulia lebih penasaran dengan Bu Eni. Ia mendengar dengan jelas bahwa Mas Arthur dan Nida ingin berbuat jahat. Perlahan Yulia membuka pintu dan berjalan dengan sembunyi-sembunyi menuju sumur. Untung saja pintu belakang rumah tidak kembali Mas Arthur tutup. Jika pintu itu tertutup, kecil kemungkinan baginya untuk dapat menyelidiki. Yulia mulai melihat hal yang dilakukan oleh Mas Arthur dan Nida. Semua sangat mengerikan. Mas Arthur menebas dengan buas kepala Bu Eni yang sudah tidak bernyawa. Cipratan darah mengenai wajah dan tubuhnya. Gelak tawa Nida seketika membuat Mas Arthur lebih puas menancapkan pisau tanpa gerakan yang teratur. Baru kali ini Yulia melihat dengan kedua mata kepalanya sendiri bagaimana jadinya jika manusia dihabisi dengan perlakuan buruk. Ditambah manusia itu mati di tangan suaminya. Yulia menangis tanpa suara. Ia tidak menyangka jika Mas Arthur dan Nida melakukan perbuatan yang sangat keji. Bahkan dengan bodohnya, Yulia tidak menyadari bahwa Mas Arthur itu seorang psikopat. Yulia sama sekali tidak menyangka bahwa malam ini dirinya benar-benar melihat Mas Arthur tampak begitu berbeda dan mengerikan. Perlakuan Mas Arthur dan Nida tak jauh berbeda dengan iblis. Bersambung, kekejaman apa lagi yang akan dilakukan si psikopat Arthur dan Nida? Nantikan kelanjutannya. Dan apakah Yulia bisa menghentikannya? Yang notabene-nya adalah si psikopat itu adik dan suaminya. Nantikan hanya di Tony FS. Demikianlah novel horor Mayat Dalam Sumur oleh AF_Laserhedge03. Tony FS pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terhibur ya.